Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Video kali ini yaitu sambungan dari video yang pertama, yakni kontroversi ayat Injil yang disembunyikan oleh para gereja. Jadi yang kemarin itu, yang video sebelumnya ini mengenai apa tuh, tauhid ya, Tuhan itu Esa. Dan kali ini mengenai dosa warisan yang yang dipegang oleh umat sebelah. Kalau menurut secara apa yang saya baca di Alkitab sendiri, itu tidak ada dosa warisan. Begitu juga penebusan dosa. Para nabi Allah itu tidak ada yang mengajarkan dosa waris, juga penebusan dosa. Risalah Allah yang dibawa oleh semua nabinya itu ya pada hakikatnya sama saja, yaitu tauhid dan amal soleh. Ya. Semua nabi menekankan adanya tanggung jawab individu atas segala perbuatan setiap manusia. Misalkan contoh, ayah saya mencuri, ya, terus dosanya di saya. Terus misalkan saya mencuri, dosanya di ayah, gitu kan? Nah, kita coba buka di Ulangan 24 ayat 16. Ya, sekali lagi Ulangan 24 ayat 16. Di situ ditulis, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anaknya dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya. Terus di Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan para malaikatnya. Itu udah kalimat-kalimat itu bahwa menurut perbuatannya. Kita coba lihat di Yeremia 31 ayat 29 sampai dengan 30. Yeremia 31 ayat 29 sampai dengan 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi, kalimatnya bukan begitu kali. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Ya. Juga di 2 Tawarik 25 ayat 4. 2 Tawarik 25 ayat 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang mati karena dosanya sendiri. Itu di 2 Tawarik 25 ayat 4. Ya. Juga di Yeskiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan
kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi inti dari ayat-ayat itu sendiri bahwa sudah benar-benar mematahkan tidak ada dosa waris, bahkan penembusan dosa. Jangan bilang saya kurang nggak paham, jangan penggal kalimat, enggak, baca aja seluruhnya. Ininya apa namanya, mewakilkan, baca aja seluruhnya, semuanya sama. Ya. Ini cuman karena udah doktrin dari si Paulus, udah ya gimana ya, doktrinnya Paulus gitu loh. Kalau bilang Alkitab itu berbohong segala macam, saya nggak bilang berbohong, tapi banyak ayat-ayat yang sudah dimasukkan oleh manusia itu sendiri menurut kepentingan mereka. Sebenarnya tuh Alkitab itu murni, cuman nggak ngerti mereka itu yang apa ya, yang untuk mendoktrinisasikan atau apa, saya nggak paham deh. Dari mana seginya dosa waris itu? Oh, dari Adam. Nah, Adam yang ngelakuin, terus kita yang mendapatkan dosa waris itu. Ya kan? Ya. Ibarat karena satu orang nih, Adam nih, manusia jatuh ke dalam dosa. Ini saya baca di Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 itu siapa sih yang bikin? Coba siapa yang bikin? Paulus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini bertentangan sekali dengan isi ayat-ayat yang tadi saya baca. Ya kan? Untuk menguatkan untuk menguatkan istilahnya, menguatkan Trinitas itu sendiri, ya kan? Karena satu orang juga manusia diselamatkan dalam hidup yang kekal karena kasih karunia Allah. Dialah Yesus Kristus yang mengampuni dosa manusia. Jadi itu menguatkan Trinitas itu sendiri. Di Roma 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi ibarat yang bikin dosa Adam, yang menebus Yesus dengan segala dosa-dosanya. Bikin masuk akal lah. Ini ada di Alkitab itu sendiri loh. Bukan saya buat-buat, bukan saya mengada-ngada. Jadi apa ya? Semua itu tergantung dari orang yang memahami itu sendiri. Seperti video saya sebelumnya bahwa mengatakan ya, tidak bisa yang namanya umat sebelah ini untuk mempelajari Alkitab mereka sendiri secara mendalam. Ya karena ada beberapa ayat-ayat yang sebenarnya nggak perlu mereka baca. Saya fair banget. Kalau saya dulu saya nggak pernah baca Alkitab, saya ikut pendalaman Alkitab juga, itu diatur bacanya apa diatur. Begitu juga saya tanya kepada teman saya juga, jarang baca Alkitab kecuali di gereja. Gitu. Jadi ini sambungan dari video pertama ya.
nanti video kelanjutannya yang banyak sekali orang membahas mengenai nubuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Alkitab. Saya akan bahas juga, saya akan menguak juga. Jadi biar semuanya tahu. Bukan mengada-ngadanya saya, semuanya ada di Alkitab, semuanya ada di yang saya baca segala macam. Bukan mengada-ngada saya. Andre ini mualaf pembohong. Andre ini mualaf yang cuma cari duit buat menjual dakwahnya segala macam. Terserah. Makanya jangan diusik. Nggak usah sok bongkar-bongkar, nggak usah sok saya kemarin ngeliat video bahwa kenapa gara-gara kartun Nabi Muhammad itu sendiri, kenapa semua orang sakit hati, kenapa semua orang tersinggung gitu, ya kan? Itu juga nanti saya mau bahas juga hal itu, ya. Ada video kayak begitu, ya kan? Jadi berkesan kayak kitanya tuh yang menghina, lucu, nggak relevan, mengusik, jadi harus berani diusik. Ya, saya tidak menjelekkan loh. Coba kalau misalkan saya menjelekkan, di mana unsurnya menjelekkan? Tolong cantumkan segala macam. Semua ini ada di Alkitab. Oke, nanti selanjutnya akan ada pembahasan mengenai nubuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudara-saudara juga bisa memahami dan mengerti artikel atau cerita dari video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Christian TikTok, I'm a Muslim and I love Jesus. And you want to know why? When Jesus walked up to somebody, he said, "Peace be on you." And as a Muslim, I say, "Assalamu alaikum." When Jesus prayed, he put his forehead on the floor. When I pray, I put my forehead on the floor as well. And of course, when Jesus was asked, what is the first commandment? He said, "Hear, O Israel, your Lord God is one God." As a Muslim, I believe is one God as well.